Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok B6FM21B beranggotakan Helsan, Sarah Fajriatul Huda ingin mempresentasikan materi tentang oksidasi biologi. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak APT Surya Amal MKes selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Langsung saja, kami akan membacakan isi dari materi kali ini. Baik, di sini ada pengertian oksidasi biologi. Di sini oksidasi biologi merupakan reaksi pelepasan elektron atau ion hidrogen dari suatu zat biologi, substrat yang diolah dalam tubuh oleh oksigen. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa lain, yaitu karbon dioksida, air, dan energi ATP. Senyawa pembawa atau senyawa antara energi tinggi yang utama adalah ATP. Nah, ATP juga berperan sebagai perantara pertukaran energi bebas yang merangkai proses-proses yang bersifat eksergonik dengan proses-proses yang bersifat endorgonik. Di sini ada peran reaksi oksidasi biologi. Nah, reaksi oksidasi berperan dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi. Contohnya pada oksidasi glukosa CO2, air dan energi. Selanjutnya ada rumus molekul. Nah, bisa dilihat sendiri ya di sini makanan ditambah O2 menghasilkan CO2 plus HO2 plus energi. Nah, atau glukosa ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O plus energi. C6H1206 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2 plus energi. Selanjutnya sumber yang berperan dalam oksidasi. Nah, di sini ada fosforilasi oksidatif. Nah, yang mana mempelajari proses obat racun yang dapat menghambat proses dan mempelajari kelainan bawaan dan miopati, encefalopati, dan lain-lain sehingga berguna dalam diagnosis dan pengobatan. Selanjutnya ada glikosis. Nah, di mana glikosis ini pengoksidasian glukosa menjadi asam pirufat menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa. Selanjutnya ada siklus asam sitrat. Siklus ini terjadi setelah proses glikosis. Pada siklus asam sitrat, tripat yang merupakan bagian dari katabolisme masuk dengan bentuk molekul-molekul kecil. Nah, sedangkan lintasan anabolisme bercabang keluar dengan menyediakan substrat karbon untuk keperluan biosintesis. Enzim dalam proses oksidasi biologi, enzim oksidase, berperan sebagai proses katalis pelepasan pereduksi dari substrat, berperan juga sebagai akseptor. Enzim dehidrogenesa berperan sebagai pemindah ion hidrogen dari substrat satu ke substrat berikutnya dalam reaksi redoks. Enzim peroksidase berperan dalam membantu senyawa fenolat, sedangkan oksigen yang diperlukan diambil dari H2O. Enzim reduktase berperan dalam membantu mereduksi senyawa. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, yang pertama ada suhu. Enzim bekerja baik pada suhu optimum, masing-masing enzim punya suhu berbeda. 2. pH atau derajat keasaman, enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. 3. Konsentrasi substrat, laju suatu reaksi enzimatik meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. 4. Konsentrasi enzim, konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzimatik berbanding lurus. 5. Aktivator, zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. 6. Inhibitor, inhibitor dapat menghambat kerja enzim. Proses fosforilasi oksidatif. Secara singkat, proses fosforilasi oksidatif terdiri atas 5 proses dengan dikatalisis oleh kompleks enzim, masing-masing kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, dan kompleks 5. Seperti di bawah ini terdapat tabel. Kompleks 1, pada tahap ini masing-masing molekul NADH memindahkan 2 elektron berenergi tinggi ke FMN, kemudian ke protein besi sulfur, dan terakhir ke koenzim Q atau ubiquinon. Kompleks 2, FADH2 dihasilkan oleh suksinat dehidrogenase dalam siklus asam sitrat, memindahkan elektron ke kobalt melalui kompleks 2. FADH2 dihasilkan oleh asetil
CoA, dehidrogenase dalam oksidase beta asam lemak memindahkan elektron ke kobalt melalui kompleks yang sama. Kompleks 3 memindahkan elektron ke rangkaian sitokrom dan protein besi sulfur. Sitokrom terdiri atas kelompok heme seperti hemoglobin dan besi dengan heme menerima elektron. Kompleks 4, penerima terakhir dari rantai transport elektron adalah kompleks besar terdiri atas 2 heme dan 2 atom tembaga. Kompleks 5, pada tahap ini protein kompleks yang mengkatalis konversasi ADP menjadi ATP diisikan oleh gradien kemiosmetik. Proton mengalir kembali ke matriks mitokondria melalui kompleks ATP sintase dan energi berasal dari gradien penurunan pH digunakan untuk membentuk ATP. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.